Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nah, saya sendiri Adam dan Diva Maliki. Saya Nisa Rifana. Saya Desi Rahmadani. Saya Zikri Dola Agusti. Saya Nabila Khairi. Dan saya Khairul Hidayat. Nah, kami akan menampilkan video seputar Ar-Raha. Happy watching. Check it out. Tumben cepat datang bro. Biasa bro, lagi gabut ini. Sepertinya bro ini ada masalah. Bro, ceritalah. Biasa bro itu. Tahu lah ya, mani biru. Kalau butuh duit, bro ada barang nggak dari Gade? Ada sih tapi kan dalam agama kan tahu. Sebelum menurut Islam kan ada akad-akadnya sih. Enggak? Coba bertanya dulu. Kita lihat jadi Gade itu. Boleh bro. Oke bro. Ntar gue coba lihat. Tete, bro. Hai semua, jadi dari dialog tadi aku ingin menjelaskan apa sih itu ran atau akad ran sendiri. Akad ran dalam bahasa Arab itu artinya adalah gadai, sedangkan dari etimologi artinya adalah tetap atau sama. Sedangkan akad ran sendiri adalah sebuah perjanjian dalam sistem syariah di mana pemberi pinjaman akan menahan salah satu harta dari penerima pinjaman. Pemberi pinjaman disebut dengan murtahin, sedangkan penerima pinjaman disebut dengan rahin. Apabila peminjam tidak dapat melunasinya, maka harta yang ditangguhkan tadi akan dijadikan sebagai pelunasannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat dari akad ran. Yang pertama yaitu akad ran itu adalah sarana bagi setiap umat muslim untuk saling membantu bila terjadi masalah finansial. Yang kedua yaitu dengan adanya pembiayaan mekanisme akad ran, masyarakat bisa terhindar dari riba. Dan yang ketiga yaitu akad ran adalah hal yang bisa menjamin keamanan bagi para pemilik maupun pemegang deposit itu yang dananya akan bertambah. Baik, terima kasih. Sekian. Salam. Macam tak betul je budak ni. Untuk melaksanakan akad ran terdapat beberapa rukun yaitu yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penerima pinjaman dan pihak pemberi pinjaman. Rukun yang pertama yaitu rukun marhun atau barang gadai, yaitu barang atau aset yang dijadikan sebagai alat untuk peminjaman utang. Yaitu barang ini harus disetujui oleh kedua belah pihak dan serta memiliki nilai ekonomis. Rukun yang kedua yaitu rukun marhun bihi atau utang. Rukun ini merujuk kepada utang atau kewajiban finansial yang menjadi alasan adanya rukun akad ran. Yaitu artinya utang ini belum dilunasi oleh rahin kepada mutahin. Rukun yang ketiga yaitu sahid, yaitu rukun yaitu persyaratan atau kesepakatan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, dan ini menunjukkan pinjaman ini telah disetujui oleh kedua belah pihak. Yang keempat yaitu rukun akid atau orang yang berakad. Rukun ini yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam akad ran. Yang terlibat itu ada dua. Yang pertama yaitu pihak rahin atau pemberi barang gadai, atau orang yang berutang dan memberikan barang untuk digadaikan. Yang kedua yaitu pihak mutahin, yaitu orang yang penerima barang gadai. Artinya orang ini orang yang memberi hutang dan menerima barang untuk digadaikan. Nah, ada juga beberapa syarat terkait dengan akad ran ini. Yang pertama, syarat terkait pelaku dari akad ran ini. Para pelaku harus sudah balik dan berakal. Yang kedua,
syarat terkait dengan pinjamannya. Pinjaman tersebut harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman beserta dengan barang jaminannya. Pinjaman tersebut harus jelas dan sudah terhitung. Lalu yang ketiga ada syarat terkait barang gadainya. Yang pertama, barang tersebut harus jelas dan dapat diperlihatkan. Yang kedua, barang tersebut dapat dijual dan nilainya sama besar dengan nilai hutang. Yang ketiga, barang tersebut harus dimiliki oleh pemberi agunan atau peminjam. Yang keempat, barang tersebut tidak terkait dengan pihak lain. Yang kelima, barang tersebut harus utuh. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis akad ran. Ada 4 jenis akad ran yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu qar al-hasan, yang kedua ijarah, yang ketiga mudharabah, dan yang keempat ada bai muqayyadah. Nah, yang pertama yaitu qar al-hasan. Di mana qar al-hasan ini yaitu seorang rahin atau peminjam memberikan anggunan kepada murtahin atau pihak yang menerima anggunan untuk tujuan konsumtif. Di mana pihak rahin ini akan memberikan biaya untuk pemeliharaan dan perawatan dari barang yang diberikan kepada murtahin. Nah, yang kedua yaitu akad ijarah. Akad ijarah ini adalah akad yang memberikan manfaat untuk jangka waktu tertentu, di mana pihak murtahin ini akan menyewakan suatu tempat untuk penyimpanan barang dari rahin, di mana tempatnya disebut deposit box, dan pihak murtahin kemudian akan mengeluarkan biaya kepada rahin sebagai dari tempat penyimpanan barang tadi, sesuai dengan tarifnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, yang ketiga ada akad mudharabah. Akad mudharabah ini adalah akad yang diajukan oleh rahin untuk melakukan pegadaian untuk menambah modal dari usahanya atau untuk tujuan produktif lainnya. Barang yang digadaikan bisa berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak. Hartanya berupa tanah, kendaraan bermotor, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian hasil dari usahanya akan dibagi oleh rahin bersama murtahin setelah dikeluarkan biaya pengelolaan oleh marhun. Nah, yang terakhir yaitu bai muqayyadah. Bai muqayyadah ini adalah pegadaian yang ditujukan untuk tujuan produktif, misalnya untuk pembelian alat kantor dan untuk modal kerja. Sumber hukum akad. Setiap akad dalam syariat Islam merujuk pada 3 sumber. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu hadis, dan yang ketiga yaitu ijma ulama. Yang pertama Al-Quran, seperti yang tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, "Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua yaitu hadis. Sumber hukum kedua berasal dari amalan Rasulullah SAW yang menjadi landasan para ulama fikih untuk menyatakan bahwa akad ran adalah hal yang diperbolehkan. Yang dimana hal ini tertulis dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603 yang dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, sesungguhnya Nabi SAW membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara berhutang dan menggadaikan baju besinya. Quran, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu ijma ulama. Kesepakatan para ulama mengenai akad ran juga didasari pada tabiat-tabiat manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan pertolongan dan bantuan dari para saudaranya. Hal ini juga termasuk dalam hal pinjaman-pinjam, seperti yang tertulis dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN MUI /3/2022 pada tanggal 6 Juni 2022 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan dalam akad ran adalah diperbolehkan.